Kembali lagi bersama aku Cindy Nur Rahmadan. Dalam video kali ini kita akan sama-sama mengenal apa sih networking model itu. Yuk simak videonya. Pada video kali ini kita akan membahas networking model, yaitu suatu aturan dasar dari dunia jaringan atau sistem jaringan. Nah, sekarang kita akan membahas definisi dari networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, jadi networking model ini adalah sebuah aturan atau standar yang harus diikuti oleh badan networking atau dalam dunia jaringan komputer. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki network modelnya masing-masing, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar menjadi sulit. Karena permasalahan itu tadi, setiap vendor memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi, misalnya kita ingin bekerja sama dengan vendor lain, itu akan menjadi sulit karena kita harus mengikuti aturan atau standar yang ada di perusahaan lain, sedangkan perusahaan kita sudah memiliki aturan sendiri. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, bisa dilihat ya di sini teman-teman, sebelum dan sesudah kita mengenal networking model. Nah, di sini sebelum kita mengenal networking model, terlihat ya sangat berantakan dan tidak tersusun atau tidak beraturan. Nah, karena itu bisa terjadi tabrakan data atau terjadi hal yang lainnya. Nah, yang sebelahnya ini adalah after atau sesudah adanya networking itu diterbitkan atau disebut dengan OSI model layer. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah tersusun dengan rapi, dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, karena di sini sudah tersusun dengan rapi, ini memudahkan kita ketika kita ingin mengkolaborasikan dengan vendor-vendor lain karena sudah tersusun dan memiliki standar yang rapi. Nah, networking model itu ada dua. Yang pertama TCP/IP dan yang kedua OSI layer. Nah, karena OSI layer itu lebih kompleks dibandingkan TCP/IP, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi saja. Sedangkan TCP/IP ini adalah model yang dibuat lebih ringkas dan singkat. Nah, jadi TCP/IP ini adalah upgradean dari OSI layer. Meskipun jarang digunakan OSI model ini, tapi kita tetap harus mengetahui OSI model ini. Nah, jadi kita harus mengenal apa sih OSI model ini. OSI model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, selanjutnya kita akan membahas TCP/IP model atau kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini adalah model yang sering digunakan sampai saat ini oleh perusahaan-perusahaan. TCP/IP model juga dikenal dengan protokol internet atau IP. Nah, protokol internet ini merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, di sini sebenarnya ada yang 5 lapisan. Untuk di video ini, pembelajaran ini kita akan membahas yang 5 lapisan ya. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas.
sekarang kita akan membahas cara kerja jaringan TCP/IP. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugas masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah gambaran bagaimana cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah struktur dari OSI dan TCP/IP. Nah, kalau OSI layer ini ada 7 layer. Kalau TCP/IP ini ada 2. Ada yang 4 layer dan ada yang 5 layer. Tapi karena yang sering dipakai itu yang 5 layer, jadi kita nanti akan membahas yang 5 layer. Nah, sekarang kita akan membahas struktur dari TCP/IP model yang 5 layer. Nah, sekarang kita akan membahas yang layer pertama, yaitu application. Nah, application ini adalah gabungan dari application, presentation, dan session yang ada di OSI layer. Nah, application layer atau lapisan aplikasi ini tuh berfungsi untuk apa sih? Nah, ini berfungsi untuk melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, maksudnya itu apa sih? Kalau teman-teman biasa browsing di Google atau di YouTube seperti mencari link atau URL, atau di Google mencari youtube.com. Nah, itu merupakan communication atau implementasi dari IP application layer. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah tahapan bagaimana suatu aplikasi ini memproses suatu informasi yang sedang kita cari untuk kita dapatkan nantinya. Nih, dari user nanti masuk ke browser. Nah, terus dari browser nanti masuk ke web server. Nah, nanti dari web server diproses masuk lagi ke browser. Nah, nanti di screen oleh user. Nah, selanjutnya kita akan membahas layer kedua, yaitu transport layer atau lapisan transport. Nah, apa sih gunanya lapisan transport ini? Gunanya itu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Nah, protokol utamanya ada 2, yaitu TCP dan UDP. Nah, setelah dari application layer, dia akan masuk ke transport layer. Nah, di transport layer ini dia nanti akan menentukan apakah dia masuk ke protokol TCP atau UDP. Nah, apa sih perbedaan TCP dan UDP ini? Pertama kita bahas TCP. TCP atau Transmission Control Protocol menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan dan mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Mungkin minusnya terdapat banyak komunikasi 2 arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, dan tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Di sini kelebihannya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat dibandingkan dengan TCP. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama yaitu 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi
kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan atau 5 lapisan inti. Nah, selanjutnya kita akan membahas TCP/IP network layer, yaitu layer ketiga. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang digunakan untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Selanjutnya kita akan membahas layer keempat dan kelima, yaitu data link dan fisikal. Nah, kedua layer ini saling berhubungan. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur yang ada pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Square, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mengidentifikasi error tanpa recover. Addressing yang dibutuhkan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mengidentifikasi cabling pada suatu jaringan komputer, mengidentifikasikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jika di network layer kita membahas IP address, nah di data link dan physical layer ini kita membahas MAC address. Nah, IP address dan MAC address ini beda. Kalau IP address itu lebih ke alamatnya, kalau MAC address itu lebih ke alamat kode, jadi suatu alamat yang lebih jelas. Nah, kalau physical layer itu adalah fisik. Nah, jadi fisik yang menghubungkan dari satu device ke device lain, yaitu kabel. Jadi alat untuk menghubungkan dari device satu ke device lainnya. Sekarang kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Sebelumnya, kita sudah membahas TCP/IP layer. Nah, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, kalian bisa lihat di sini ada encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation ini adalah pemecahan paket data. Nah, nanti paket data akan dipisah-pisah masuk ke application layer, transport layer, network layer, data link, physical layer. Nah, setelah itu dia akan lanjut masuk ke pengiriman paket data. Nah, pengiriman paket data ini nanti akan memproses menggabungkan paket data yang sudah pecah tadi. Nanti akan digabungkan kembali menjadi paket data yang utuh. Nah, ini dinamakan sebagai decapsulation. Nah, paket data yang sudah utuh nanti akan dikirim kembali ke penerima. Nah, kalian bisa lihat di sini pada pesan TCP/IP memiliki nama, yaitu ada segmen, paket, dan frame. Nah, yang pertama ada segmen. Segmen itu terdiri dari CTV dan data. Yang kedua ada paket. Paket itu terdiri dari IP dan data. Dan yang ketiga ada frame, terdiri dari LH, data, dan LT. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku harap apa yang aku jelaskan di video pembelajaran kali ini kalian bisa mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.